Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menyampaikan materi secara tidak langsung. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 90 Ulumul Quran dengan judul materi Makki dan Madani. Sebelum memaparkan materi, terlebih dahulu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Alfisyahri selaku moderator dan penyaji. Perkenalkan, nama saya Vivi Yanti sebagai penyaji. Saya Ahmad Rifki Zaki sebagai penyaji. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian Makki dan Madani. Terjadi beberapa perbedaan para ulama memaknai surah Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Dalam hal ini, terdapat 3 perbedaan yaitu: yang pertama, perbedaan berdasarkan karakteristik personal ayat dan surah. Para ulama mengatakan bahwa Makkiyah adalah ayat dan surah yang di dalamnya terdapat kata Ya Ayyuhan Nas, sebab ayat tersebut kitab bagi penduduk Mekah. Adapun Madaniyah terdapat kata Ya ayyuhalladzina amanu dan dengan anggapan bahwa penduduk Madinah telah menjadi muslim. Kemudian yang kedua, perbedaan berdasarkan tempat. Para ulama beranggapan bahwa tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu sebagai dasar pembeda. Dan yang terakhir, perbedaan berdasarkan waktu. Yang dimaksud ialah menjadikan hijrah Nabi sebagai pembeda, yaitu ayat-ayat Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, meskipun turunnya bukan di Mekkah. Namun pendapat itu mempunyai kelemahan-kelemahan, di antaranya tidak selalu ayat atau surah dimulai dan ada dengan seruan Ya Ayyuhan Nas dan Ya Ayyuhalladzina amanu. Misalnya surah Al-Ahzab ayat 1 yang berbunyi Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin innallaha kana aliman hakim. Yang artinya, hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian tidak selalu ayat atau surah yang dimulai dengan seruan Ya Ayyuhan Nas adalah Makkiyah. Dan tidak pula selalu ayat atau surah yang dimulai dengan seruan Ya Ayyuhalladzina amanu adalah surah Madaniyah. Misalnya potongan ayat 1 surah An-Nisa yang berbunyi Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaq minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dari beberapa definisi di atas, definisi ketiga yang paling populer atau dianggap benar di kalangan ulama, karena mengandung pembagian Makkiyah dan Madaniyah secara tepat dan safe. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan Makki dan Madani. Yang pertama, perbedaan pada konteks kalimat. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah memakai konteks kalimat yang tegas dan lugas, sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan mempergunakan konteks kalimat yang lunak. Dan juga kebanyakan ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat pendek dan argumentif, sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan panjang-panjang serta menjelaskan hukum dengan terang dan menggunakan uslub yang terang pula. Kemudian yang kedua, perbedaan pada materi pembahasan. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berisikan penetapan tauhid dan akidah yang benar, sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan berisikan perincian masalah ibadah dan muamalah. Dan juga ayat-ayat Madaniyah menjelaskan secara rinci tentang jihad beserta hukum-hukumnya, berbeda halnya dengan surah Makkiyah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi pembahasan tentang Makki dan Madani.
yaitu ciri-ciri Makki dan Madani. Adapun ciri-ciri Makki diantaranya yaitu yang pertama, ayat dan surahnya pendek dan susunannya lebih luas dan jelas. Yang kedua, ayat-ayatnya lebih puitis atau bersajak, karena yang ditantang adalah masyarakat yang ahli dalam membuat puisi. Yang ketiga, Makkiyah banyak menyebut qasam atau sumpah, tasyibih atau penyerupan, dan amsal atau perumpamaan. Yang keempat, gaya bahasa Al-Makkiyah jarang bersifat konkret, realistis, dan materialis, terutama ketika berbincang tentang kiamat. Dan yang kelima, surah-surah Al-Makkiyah mengandung lafaz qalla, yaitu di dalam Al-Quran lafaz ini berulang sebanyak 33 kali dalam 15 surah. Selanjutnya itu ciri-ciri Madani, diantaranya yaitu pertama, surah-surahnya berisi hukum pidana, hukum warisan, hak-hak perdata, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perdata, serta kemasyarakatan dan kenegaraan. Kedua, surah-surahnya mengandung izin untuk berjihad, urusan-urusan perang, hukum-hukumnya perdamaian dan perjanjian. Yang ketiga, setiap surah yang menjelaskan hal ihwal orang-orang munafik termasuk Madaniyah, kecuali surah Al-Ankabut yang dinusulkan di Mekkah. Hanya 11 ayat pertama dari surah tersebut yang termasuk Madaniyah, dan ayat-ayat tersebut menjelaskan perihal orang-orang munafik. Yang keempat, menjelaskan hukum-hukum amaliyah dalam masalah ibadah dan muamalah, seperti sholat, zakat, puasa, haji, qisas, talak, jual beli, riba, dan lain-lain. Yang kelima, sebagian surah-surahnya panjang-panjang dan ayat-ayatnya pun juga panjang, serta gaya bahasanya cukup jelas dalam menerangkan hukum-hukum agama. Materi selanjutnya yaitu tentang teori-teori penentu Makki dan Madani. Ada 4 teori dalam menentukan kriteria Makki dan Madani, diantaranya yaitu 1. Teori geografi atau mulahadatu makan an-nusul. Menurut teori ini, Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun di Mekkah dan sekitarnya baik sebelum atau sesudah hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya. Kedua yaitu teori subjektif atau mulahadatu muqatabin. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat-ayat yang berisi kitab atau panggilan kepada penduduk Mekkah dengan menggunakan kata-kata ya ayyuhan nasu dan lain-lain. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang berisi panggilan kepada orang-orang Madinah dengan menggunakan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Ketiga itu teori histori atau mulahadatu zaman an-nusul. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya ayat di luar kota Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya di Makkah dan sekitarnya. Yang keempat itu teori konteks analisis atau mulahadatu ma tadamananna. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat-ayat yang berisi cerita-cerita umat dan para nabi atau rasul dahulu. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang berisi hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Manfaat mempelajari Makki dan Madinah. 1. Sebagai alat bantu dalam memahami Al-Quran. 2. Meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan keindahan dan kelenturan gaya bahasa tersebut dalam metode dakwah. 3. Mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW secara komprehensif melalui ayat-ayat Al-Quran, baik ketika Nabi berada di Mekkah ataupun di Madinah. Perhatian para ulama terhadap ayat-ayat Makki dan Madani. Para ulama antusias untuk menyelidiki surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Mereka meneliti Al-Quran ayat demi ayat dan surat demi surat.
untuk diterbitkan sesuai dengan turunnya. Dengan memperhatikan waktu, tempat, dan pola kalimat, lebih dari itu, mereka mengumpulkan antara waktu, tempat, dan pola kalimat. Itulah tadi materi yang sempat kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.